Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Selamat datang di Pod Talents, podcast bertalenta SD Muhammadiyah 21 Surabaya dengan saya Dia Hayu Worowiranti yang akan selalu berworo-woro tentang SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Oke, asal sahabat muda tuh tahu, ini merupakan podcast pertama di SD Muhammadiyah 21. Selain kita mempunyai IG, YouTube dan semua media yang lainnya. Oke, langsung saja. Kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Beliau adalah Bapak Priyo Sasongko SPD yang merupakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 21. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa dan sangat baik sekali. Apalagi ini acara yang pertama ya. Ya, benar sekali. Oleh tim kreatif SD Muhammadiyah 21. Alhamdulillah luar biasa. Kesibukannya untuk saat ini, jenengan? Untuk saat ini kita mempersiapkan beberapa program ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, belum kenalan ya. Ya, tak kenal maka Ya. tak aruf. Ya, kenalkan nama saya Priyo Sasongko, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 21. Dan saat ini untuk kesibukannya ya. Kesibukannya yang pertama kita menyiapkan program anak-anak di tahun ajaran 2022 dan 2023 serta persiapan penerimaan siswa baru tahun ajaran 23-24. Oke, itu berarti kesibukan jenengan sebagai kepala sekolah, nggih. Ya. Oke. Jadi teman-teman, info usut SD Muhammadiyah 21 ini sebelumnya bukan di sini ataupun di Bulak Sari Masjid ya. Betul. Tapi dulunya terletak di Wonokusumo. Kebalik, yang dekatnya pasar. Bener nggih Bapak nggih? Betul. Itu mungkin bisa bercerita sedikit tentang perpindahannya yang dari sana ke sini, Oh ya. lokasinya. Jadi ini juga saya sedikit mengingat-ingat ya. Karena saya juga bukan pelaku, tapi saya penerus kan begitu. Iya benar, dari generasi ke generasi. Ya, jadi pada tahun 1974 itu pertama kali kepala sekolahnya Bu Nikmatul itu. Beliaunya yang pertama kali menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 21. Letaknya di Jalan Wonokusumo Tengah, nomor 3. Di situ berdekatan dengan Masjid Muhammadiyah yaitu Masjid Al-Mutakin. Lokasinya sangat dan berhimpitan dengan pasar Wonokusumo. Tuh. Jadi pada tahun 1970-an, 74 sampai tahun 90-an SD Muhammadiyah 21 itu berkembang sangat pesat. Bahkan pesertanya bisa dikatakan banyak lah, banyak. Namun lambat laun karena perkembangan pasar Wonokusumo itu juga besar, juga pesat, maka wilayah itu untuk pendidikan itu kurang mendukung. Satu bising, kedua kadang juga becek ketika hujan. Dan kondisi lokal di SD Muhammadiyah 21 saat itu belum memungkinkan untuk pengembangan yang luar biasa. Sehingga dari tahun ke tahun semakin menyusut. Nah, pada tahun 2000 pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir, karena SD Muhammadiyah 21 itu berada di naungan cabang Semampir, itu pindah. Punya inisiatif pindah di Jalan Bulak Sari, Masjid nomor 19. Itu tepatnya membeli rumah seorang muslim dari seorang muslim Arab ya. Itu dibeli. Arab asli Arab atau asli. dia Ya, yang Arab. dari Ampel itu? Arya. Jadi dibeli dari seorang muslim untuk dijadikan sekolah. Awalnya masih berbentuk rumah. Bahkan
ada beberapa kelas itu harus numpang dulu di salah satu rumah pimpinan cabang, ketua majelis atau enggak, kalau enggak salah anggota majelis di Dasmen, itu di garasi mobil untuk sementara ketika transisi ya dari pindah dari Wonokusumo ke Bulaksari. Lambat laun pada tahun 2000 kepala sekolahnya dipimpin oleh Bapak Katam Susanto, itu kita sempat membangun gedung yang pertama itu di sisi timur 3 lantai. Nah di situ mulai proses pengembangan, mulai proses pembenahan baik dari sisi fasilitas, pelayanan, bahkan dari sisi pendidikan, sehingga siswa kita semakin lama semakin meningkat. Sampai pada tahun 2008, 2009 itu kita meningkat terus peserta didiknya dari 1 kelas menjadi 2 kelas dan sekarang menjadi 3 kelas. Pengembangan yang luar biasa juga pada saat tahun 2014-2015 kita membangun gedung yang awalnya rumah itu kita bangun di sisi utara sama selatan. Yang awalnya sisi utara dulu. Utara Ya, sisi utara itu sebelah dekatnya sama ke arah Madura itu. Oh. Itu oleh Bapak Amang Muazzam tahun 2009. Terus dilanjutkan oleh Bapak Yahya tahun 2012 di sisi selatan. Sama-sama 3 lantai. Dan sekarang sudah berbenah, sudah bagus. Saya ini yang paling berat untuk mengemban amanah, yang pertama mempertahankan, yang kedua juga harus berinovasi. Oleh sebab itu di masa saya ini bagaimana pendidikan di SD Muhammadiyah 21 itu lebih banyak mengembangkan inovasi, terus meningkatkan sarana prasarana, dan ya tidak lupa juga meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu gedungnya nanti maupun jumlah siswanya. Itu perkembangannya SD 21. Jadi itu hampir sama kayak sejarahnya ya, dari awal berdirinya yang di daerah Wonokusumo yang di mana dekat pasar, terus dengan peserta didik yang mungkin awalnya memenuhi target, lalu mungkin karena lambat laun, karena dekat pasar, karena ada kebising dan beberapa faktor-faktor lain, enggak akhirnya memunculkan ide dari Dasmen Cabang Semampir untuk memindahkan ke kampus baru ini ataupun lokasi yang baru, yaitu di Bulak Masjid. Iya, Bulaksari Masjid. Bulaksari Masjid, tambahi Sari. Oke. Terus kalau tidak salah juga ada 2 kampus ya, yang satu di Bulaksari Masjid, yang satunya di Sabrangnya. Iya. Sangat jauh katanya. Iya, sebenarnya tidak jauh, hanya sekitar 30 meter. Itu sebagai pengembangan dari SD Muhammadiyah 21. Di situ ada 1 kapling, itu kita tingkat 3 itu kita bangun, dan itu pada tahun 2017. Oh, masih baru-baru ini berarti ya? Pada masa kepemimpinan kepala sekolah Bapak Yahya. Oh, Pak Yahya. Di situ. Jadi untuk kampus kedua ini atau gedung kedua ini itu hanya untuk kelas 6 dan ruang pertemuan saja, karena tidak sebesar yang gedung utama di Bulaksari Masjid nomor 19 tuh. Oke, jadi begitu. Terus untuk selanjutnya, setiap sekolah kan pasti memiliki program-program sekolah dan sebagainya. Nah, ini mungkin apa yang jadi program unggulan dari SD Muhammadiyah 21 itu, baik dari akademiknya ataupun non akademik ataupun dari sisi adab, karena kita kan sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam yang dimana kita pasti mengedepankan nilai-nilai Islam, seperti itu. Ya, jadi SD Muhammadiyah 21 mempunyai program terhadap siswa didiknya sebagaimana visi sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, inovatif, dan prestasi.
Maka pada program ini kami mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama penguatan karakter, di mana anak-anak ada sebuah pembiasaan ya, pembiasaan baik itu dari ngaji morning, sholat duha, atau ibadah-ibadah ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti puasa sunnah Senin Kamis. Terus juga ada target hafalan. Oh, kayak ngaji morningnya itu Ya, ya. ngaji morning terus target hafalan maupun juga kumpulan hadis. Oh, kayak seperti Mutiara Hikmah. Mutiara Hikmah, Oh. bahasanya Mutiara Hikmah ya. Itu salah satu penguatan karakter. Yang kedua, di dalam prestasi kita juga memberikan wadah kepada siswa untuk meningkatkan atau menumbuhkan bakatnya, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Misal di akademik, anak-anak kita beri wadah di dalam kegiatan pelatihan olimpiade baik sains maupun maths. Kita bekerja sama dengan salah satu lembaga itu dengan KPM itu yang Nalaria. Dan yang kedua, di non akademik kita juga bekerja sama dengan beberapa lapangan, dalam hal ini fasilitas ya, seperti futsal, kolam renang, seperti itu. Dan itu banyak sekali prestasinya. Salah satu prestasi anak-anak di bidang akademik, kita pernah menjuarai tingkat 2 nasional di Bogor, yaitu Olimpiade Matematika. Kita juga pernah menjuarai juara 1 Olimpiade IPA tingkat kecamatan ya. Terus di non akademik banyak sekali. Salah satunya tapak suci, kita bisa merebut juara 1 kategori A itu tingkat Jawa Timur. Terus juara umum ketiga Jawa Timur. Dan banyak, karena di tapak suci itu per kelas ya. Jadi kelas A, kelas B. Bedakan kelas-kelasnya. Alhamdulillah kita bisa dari juara 1, juara 2 itu. Itu pun tingkat Jawa Timur mau tingkat kota. Selain tapak suci juga badminton. Kemarin barusan saja kita juara 3 di tingkat kota Surabaya dari Dinas Pendidikan. Tuh. Dan lagi untuk nasyid di non akademik, nasyid itu salah satu program TPA. Itu kita juara 3 tingkat Jawa Timur mewakili kota Surabaya. Jadi kalau ngomong prestasi untuk anak-anak itu ya tidak terhitung. Hampir insya Allah tiap bulan kalau kita ikut sebuah kompetisi ataupun pertandingan, kita selalu membawa oleh-oleh juara. Walaupun tidak juara 3 tapi juara 1. Kan begitu ya. Itu untuk prestasi anak-anak. Oke, jadi selain kita tadi membahas program, secara tidak langsung kita juga membahas prestasi-prestasi yang sudah didapat. Nah, itu tadi yang dari yang saya dengar itu kan program dari SD Muhammadiyah 21 itu tidak hanya menekankan dalam akademik, tapi juga hal yang lain seperti non akademik dan dalam pembiasaan sehari-hari. Seperti yang sahabat muda tuh lihat, setiap sebelum masuk gerbang ataupun masuk ke sekolah, ke kelas masing-masing, siswa-siswa akan melihat beberapa guru atau ustadz-ustadzah yang berjajar dan mereka akan melakukan pembiasaan dengan bahasanya apa ya, kayak salim terus dan mengucapkan salam. Salamnya menggunakan salam sesuai kaidah Islam, yaitu assalamualaikum, bukan hai guys dan sebagainya seperti itu. Dan pembiasaan yang lainnya, jika melihat guru mungkin duduk di bawah ataupun gurunya duduk di sini pun, siswanya akan kayak permisi seperti itu. Jadi tidak langsung lari ataupun asal nyelonong seperti itu. Ataupun setiap bertemu dengan guru, entah waktu mau ke kamar mandi ataupun mau ke kelas ataupun waktu keliling istirahat, itu siswa SD Muhammadiyah 21 dibiasakan kalau bertemu guru harus salim seperti itu. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di SD Muhammadiyah 21. Oke, kembali lagi ke topiknya, mungkin membahas prestasi lagi. Tadi sudah dibahas prestasi
siswa-siswanya, mungkin gurunya ada yang atau sekolahnya. Ya, jadi kalau untuk sekolah maupun guru, alhamdulillah kita juga pernah meraih predikat guru terbaik di sekolah kami tahun 2019. Itu guru kami mendapatkan prestasi sebagai guru teladan, ya. Tapi versi Didasmen Kota Surabaya. Muhammadiyah berarti. Oke. Seperti itu. Terus yang kedua, pada tahun 2021 sekolah, nah ini yang sekolah, kita mendapatkan prestasi The Most Creativity Elementary School 2021. Kenapa? Pada saat itu kita membuat kreativitas, yaitu membuat sebuah channel YouTube, yaitu TV kayak TV apa ya, TV sekolah itu di YouTube, dan itu diisi oleh kegiatan-kegiatan anak-anak maupun media pembelajaran, sehingga kita memberikan wadah kepada guru-guru untuk bisa menyampaikan bakatnya ataupun kreativitasnya di channel YouTube tadi melalui TV Talent tadi, Talent TV namanya. Di situ kita dinobatkan menjadi sekolah The Most Creativity di tahun 2021. Di tahun 2002, nah ini kita alhamdulillah 3 berturut-turut kita mendapatkan sebuah penghargaan, sebuah pengakuan baik dari intern Muhammadiyah maupun dari dinas. Yang pertama, pada bulan September 2022, guru kami itu lolos menjadi guru penggerak. Bersamaan dengan sekolah kami juga lolos menjadi sekolah penggerak. Jadi dua-duanya langsung double. Oh, dan itu mungkin saja jarang terjadi di sekolah-sekolah yang lain ya. Biasanya kalau ada guru penggerak, sekolahnya mungkin belum tentu sekolah penggerak. Sekolah penggerak belum tentu ada guru penggeraknya. Tapi kita enggak. Sekolah penggerak juga guru penggeraknya ada. Itu di bulan September. Di bulan November, melalui Didasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, kita dianugerahi yaitu Muhammadiyah Inspiring School 2022. Nah, itu luar biasa. Dari Didasmen PWM Jawa Timur. Dan yang terakhir kemarin, karena data kita selalu up to date, jadi tidak hanya melayani anak-anak, tapi pendataan kita itu juga up to date ke dinas. Maka pada saat akreditasi itu secara otomatis kita mendapatkan perpanjangan akreditasi A sampai tahun 2027. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi ini di bulan Desember untuk akreditasi. Kenapa? Karena guru guru kami yang luar biasa mempunyai komitmen, loyalitas. Pada saat pengisian data di dinas, baik itu Dapodik, PKK ataupun yang lain, beliau ini selalu aktif. Dan alhamdulillah tidak sampai molor sesuai dengan targetnya. Dan peningkatannya luar biasa. Seperti itu. Oleh sebab itu kami dari Ban SM itu dipercaya dan otomatis mendapatkan perpanjangan akreditasi tadi, yaitu akreditasi A selama 5 tahun. Apa itu juga salah satu faktor yang menjadikan SD Muhammadiyah 21 ini menjadi sekolah penggerak? Bisa jadi salah satunya. Salah satunya. Ya, karena untuk sekolah penggerak dengan akreditasi masih belum sama atau beda, walaupun satu naungan. Ya. Gitu ya. Karena apa? Untuk sekolah penggerak ini kaitannya nanti bagaimana mencikapi yang namanya implementasi kurikulum merdeka. Jadi sekolah kita sesuai dengan visi kita, yaitu inovasi. Kita mempunyai inovasi pembelajaran. Dan di implementasi kurikulum merdeka itu salah satu
bagaimana kita membuat pembelajaran yang sangat inovatif. Seperti itu, guru-gurunya, siswanya. Karena di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak terpusat pada guru, tapi bagaimana kreativitas anak-anak. Guru sebagai fasilitator saja, seperti itu. Oke, itu tadi sudah membahas tentang sekolah penggerak. Selanjutnya, mungkin Bapak Priyo bisa memberikan sedikit motivasi atau banyak motivasi juga tidak apa-apa untuk guru-guru karyawan SD Muhammadiyah 21 atau mungkin untuk sekolah-sekolah lain yang bisa memberikan semangat agar bisa menjadi sekolah penggerak ataupun bisa memunculkan kader-kader guru penggerak. Ya, jadi saya selalu berpesan kepada guru-guru, yaitu teman-teman ya, berteman sama teman-teman guru, baik guru maupun karyawan, marilah kita berkomitmen dan bertanggung jawab. Nah itu Paling penting itu, kuncinya itu. Kalau kita sudah diamanai ya harus tanggung jawab, kan gitu. Ketika kita sudah menjalankan sebuah tugas harus berkomitmen, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun nanti hasilnya, selama proses itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan satu hasil yang puas. Katanya kan hasil tidak Akan mengingkari mengkhianati. sebuah proses. Nah, seperti itu ya. Oleh sebab itu maka mari kita berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap komitmen itu. Itu yang mungkin bisa untuk secara universal ya, secara umum pada semuanya. Oke, terima kasih atas motivasinya. Tapi dengar-dengar karena sekarang ini kita sudah masuk pada semester genap. Nah, pasti sudah ada informasi tentang PPDB atau penerimaan siswa baru. Mungkin jenengan bisa sekalian? Oke. Nah, jadi untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2023 dan 2024 sebenarnya sudah kita mulai pada bulan November kemarin. November untuk gelombang 1 itu. Gelombang 1 kita mulai pada bulan November tahun 2022 dan berakhir pada bulan Januari, yaitu tanggal 27 Januari 2023. 3 bulan kita membuka pendaftaran untuk gelombang 1 dan di situ banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang pertama, potongan bagi siswa secara umum yaitu 25%. 25%. Ditambah lagi bagi yang lulusan TK Muhammadiyah. Aisyah, TK Aba, ditambah lagi 10%. Dan ditambah lagi jika ada keluarganya, khususnya keluarga kandung ya, bukan sepupu atau tapi keluarga kandung, ditambah lagi potongan 10%. Artinya di gelombang 1 ini jika masuk 3 kriteria tadi, daftar di gelombang 1, lulusan TK Aisyah, ada saudara kandungnya di sini, potongannya sampai 45%. Wah. Jadi dipotong 20%, berapa nanti nilainya? Dipotong lagi 10%. Berapa nilainya? Dipotong lagi 10%. Dan itu yang itu untuk DPP. Untuk kebutuhan siswa dan SPP sudah ada rinciannya. Seperti itu. Maka harapannya segera daftar di bulan ini mumpung masih masuk gelombang 1. 1 sampai tanggal 27 Januari. Ya, sekarang sudah tanggal 2. Sekarang baru tanggal 2, baru Ya. tahun baru. Ya. Yang kedua, kita buka lagi di gelombang 2 tanggal 30 Januari sampai dengan Maret. Ya, sampai dengan Maret. Oh, mohon maaf. Tanggal 30 Januari sampai 28 Februari. Maretnya sudah tidak ada. Itu kita hanya memberi potongan 10% saja. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu segera daftar untuk bulan Januari ini sehingga mendapatkan banyak manfaat-manfaat tadi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Dan untuk yang gelombang 2 hanya 10% bulan depan Februari. Selanjutnya tidak ada potongan. Seperti itu.
Ya, Ayo segera daftar ini. Segera daftar. Ayo segera daftar. Gelombang 1 masih dibuka sampai tanggal 27 Januari. Silakan mendapatkan potongan. Oke, mungkin itu untuk informasi PPDB. Jadi teman-teman sahabat Mudatu, jangan ragu untuk mendaftarkan anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya ataupun sepupu dan sebagainya di SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Karena apa? Selain gurunya yang profesional, tapi guru-guru dan tenaga pendidiknya itu juga ramah anak, seperti itu. Dan selain itu kita juga mengutamakan beberapa aspek. Yang pertama, selain akademik, kita juga mengunggulkan non-akademik dan pembiasaan-pembiasaan seperti adab terhadap sesama, seperti itu. Karena pada dasarnya dalam agama Islam kan hablum minallah dan hablum minan nas, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk Bapak Priok sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitas Baik. Anda. Terima kasih. Oke, baik. Sekian, selamat berjumpa kembali di podcast kedua. Salam Mudatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.